Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, RAG Channel 99. Oke, buat teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala pekerjaannya. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara buat teman-teman semuanya, yaitu cara memindahkan remote atau transponder untuk mobil Honda ke casing yang model lipat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja spill atau lihat dulu kunci originalnya ya. Nah, ini adalah kunci originalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dan untuk kunci yang model original ini bisa disebut dengan kunci mobil Honda yang bentuk opal ya teman-teman. Jadi ada untuk mobil Honda kan ada dua macam ya, ada yang opal, ada yang kotak. Nah, dan ini biasanya digunakan untuk mobil Honda Jazz, mobil Brio, Mobilio, terus CRV, City, Accord, dan Civic ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya, ada dua tombolnya. Jadi ada lock sama unlocknya. Oke, kita taruh dulu kunci originalnya. Kita bahas casing yang model lipatnya ya teman-teman. Nah, ini adalah casing lipat yang pertama ya. Ini yang bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, dia ada dua lubang ya teman-teman. Nah, nantinya dua lubang ini fungsinya itu buat tombol lock unlock dari remote originalnya ya teman-teman. Jadi tombol lock unlocknya itu nantinya masih menggunakan remote originalnya, dan ini adalah tombol untuk melipat kuncinya atau mengeluarkan kuncinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi modelnya pair ya. Jadi pas begitu ditekan itu nge-pair, terus kuncinya keluar ya. Nah, untuk bagian samping di sini ada list stainless seperti ini, dan di sini ada lubang ya. Di sini lubangnya buat nantinya buat gantungan kunci seperti itu. Dan untuk nampak bagian belakang di sini ada bintik-bintik ya hitam, bintik-bintik hitam di sini, dan ada juga dua lubang skrup atau baut ya teman-teman. Nah, dua baut. Dan untuk bagian bawah juga di sini ada lubang skrup ya atau bautnya di sininya. Jadi ada tiga baut ya nantinya. Oke, seperti itu. Kita taruh dulu ya teman-teman. Kita bahas casing yang model lipat yang satunya lagi. Nah, untuk casing yang model lipatnya seperti ini ya teman-teman. Yang satu lagi tampilannya seperti ini. Untuk background atau belakangnya itu warna hitam, dan untuk gambar atau logo lock unlocknya itu berwarna putih ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini ya, kotak ya. Dan ada juga tombol tombol buat lipat ya, untuk mengeluarkan atau melipat kuncinya. Fungsinya sama ya, jadi bentuknya kayak pair ya teman-teman. Dan untuk nampak bagian belakang di sini ada dudukan atau tempat buat nantinya memasang logo Hondanya. Nah, logo Hondanya seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti ini dipasang seperti ini. Dan untuk bagian bawah di sini ada list stainless juga, dan ada ruang atau lubang nantinya buat gantungan kunci ya teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi ini itu sama persis seperti yang warna hitam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang membedakannya adalah background atau background dari logo lock unlocknya ya teman-teman. Nah, kalau yang satu lagi kan silver, terus tombol itunya warna hitam ya, logo warna hitam, logo lock unlocknya. Dan yang satu lagi itu backgroundnya hitam dan gambar logo lock unlocknya itu berwarna putih ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, nah langkah pertama kita ambil dulu kunci yang originalnya, dan lalu teman-teman menyiapkan obeng plus ya, obeng plus kecil seperti ini. Ini gunanya nantinya buat ngebuka skrup dari casing yang originalnya, karena ada bautnya atau skrupnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini skrupnya ya, bautnya kecil seperti ini. Oke, kita coba buka dulu ya teman-teman bautnya. Oke, kita buka dulu. Oke, setelah kebuka skrupnya, lalu teman-teman siapkan congkelan ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada congkelan yang seperti saya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kuku jari atau obeng min kecil ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada celah ya.
Nah, di sini ada celah sedikit. Ini gunanya untuk celah menyongkel ya, tutup dari tutup cover remote yang ini, yang originalnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kebuka, teman-teman tinggal didorong menggunakan jari jempol ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah remote transponder dari mobil Hondanya, seperti ini. Nah, dan untuk mobil Honda yang bentuk kuncinya oval seperti ini, untuk immobilizernya itu sudah nyatu sama PCB remote-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu menyongkel-nyongkel atau mencopot-copot chipnya atau immobilizernya ya teman-teman, dikarenakan immobilizernya sudah menyatu. Nah, di sini polos ya, jadi tidak ada dudukan untuk immobilizernya, jadi sudah nyatu ya. Oke, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita langsung praktekin ya caranya. Kita bikin tutorial yang ini dulu ya teman-teman. Cara yang ini, casing yang ini. Kita buka dulu menggunakan congkelan ya, atau bisa menggunakan kuku jempol tangan. Oke, di dalamnya di sini ada logo ya. Ada logo Honda dan juga ada 3 skrup atau 3 baut ya. Itu nantinya dipasangkan di 3 lubang yang saya tadi bahas. Oke, langkah selanjutnya kita pasang dulu remote-nya. Masangnya itu sangat mudah ya teman-teman, tinggal dimasukin saja. Dan sudah pas ya dengan posisi lubang yang kecil dan besarnya. Kalau yang besar kan itu lock ya, jadi agak besar. Untuk yang unlocknya itu agak kecil ya. Oke, kita tutup lagi cover belakangnya. Nah, setelah tertutup, lalu kita pasang lagi bukan pasang lagi kita pasang bautnya atau skrupnya ya teman-teman. Oke, kita keluarin dulu skrupnya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ada 3 skrup. Jadi beda-beda juga ya panjangnya. Ada yang panjang, ada yang kecil, yang pendek, ada yang panjangnya agak sedang ya. Oke, kita langsung saja pasang. Ini untuk baut yang berwarna panjang itu dipasangnya di bagian bawah di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kencang, pageh lah gitunya. Lalu kita pasangkan skrup atau baut yang kecilnya ya teman-teman. Nah, untuk bagian kecilnya itu di atas. Nah, di sini. Nanti dulu teman-teman. Sebentar ya. Oke. Agak susah tadi jatuh teman-teman. Oke, setelah itu kita kencengin lagi. Nah, setelah kencang baru kita pasang lagi skrup atau baut yang satunya lagi itu di bawah ya. Nah, ini yang panjangnya agak sedang. Nah, di bagian bawah ini ya, yang di stainlessnya kita pasang dulu. Lalu kita kencengin lagi menggunakan obeng plus ya teman-teman. Oke, nanti dulu ya. Ada. Oke, nah ini sudah kencengin ya. Setelah itu teman-teman tinggal pasang logo Hondanya di belakang sini. Kita copot aja lemnya, lem kertasnya. Nah, kita pasang. Oke deh, beres teman-teman. Oke, jadi keren kan? Oke, nah, seperti ini keren ya. Jadi kuncinya lebih kelihatan lebih keren ya teman-teman. Oke teman-teman, kita next ke tutorial berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk cara memindahkan remote transponder untuk mobil Honda ke casing yang ini ya teman-teman, yang model kotak ya. Oke, caranya teman-teman buka dulu kuncinya. Bisa teman-teman lihat di sini ada celah ya. Nah, caranya teman-teman menggunakan 2 jempol jari tangan seperti ini, didorong ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak kuat menggunakan 2 jempol jari tangan, teman-teman bisa menggunakan congkelan ya. Nah, seperti ini. Dan untuk dalamannya dudukannya seperti ini ya teman-teman. Nah, dan untuk posisinya itu sudah sesuai
dengan remote transponder originalnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada lekukan yang besar dan kecil. Nah, untuk bagian yang besar ini untuk yang tombol locknya, dan untuk bagian yang kecilnya itu buat unlock ya teman-teman. Nah, caranya sangat mudah, tinggal dipasangkan remote-nya atau transpondernya. Setelah terpasang teman-teman tinggal pasang lagi tutup cover belakangnya ya teman-teman. Nah, ini ada 2 centolan ya. Kalau bahasa Indonesianya siapa ya kalau centolan itulah. Nah, seperti ini. Tinggal ditekan-tekan saja ya teman-teman, dan pastikan untuk sisi-sisinya tertutup rapat ya teman-teman, dikarenakan ini tidak menggunakan skrup ya. Jadi menggunakan klem doang. Nah, setelah itu tinggal pasang logo Hondanya. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ganteng kuncinya ya, mantap, jadi kunci lipat. Oke. Nah, langkah terakhirnya atau langkah yang paling terakhir, teman-teman tinggal mengukir kuncinya atau menggrafir kuncinya di tukang kunci terdekat di wilayah teman-teman semuanya ya. Nah, diibaratkan ini kuncinya kunci original. Nah, teman-teman tinggal bawa saja, lalu minta untuk digrafirkan kunci lipat ini mengikuti ukuran yang originalnya ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian video tutorial dari saya. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semuanya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang di luar wilayah Bogor yang mau check out atau membeli cover casing lipat seperti ini, bisa langsung cek VT kakak saya yaitu Tian Group ya teman-teman. Atau buat teman-teman semuanya yang di wilayah Bogor, bisa langsung datang ke toko kita yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 1 RW 3 Cibulu Kota Bogor Utara ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dukung terus channel saya ya teman-teman dengan cara di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih dan see you, bye bye.